Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah malaikat Jibril dan Mikail yang menangis ketika Allah melaknat iblis. Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat pena Islam, iblis merupakan musuh bagi umat manusia. Sepanjang hidupnya, iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar kita tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis adalah merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Kasih sayang Allah terbesar kepada iblis adalah bahwa yang pertama dia telah mendapatkan taufik untuk menyembah Allah. Yang kedua karena ibadahnya yang banyak, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat. Dan sebaik-baik pertolongan Allah kepadanya adalah ia menjadi teman pendamping para malaikat sehingga dapat memahami keindahan, kesucian, dan kebersihan mereka. Saking mulianya iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah, pada langit yang pertama, lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid, kemudian langit yang ketiga namanya disebut Al-Arif, pada langit keempat namanya adalah Al-Wali, pada langit kelima namanya disebut At-Taqi, pada langit keenam namanya disebut Al-Kazim, dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Manakala dalam Lauhul Mahfuz namanya ialah iblis. Dikisahkan iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah. Bahkan iblis pernah menjadi Sayyidul Malaikah, penghulu atau pimpinan malaikat, dan Khazinul Jannah, bendahara surga. Namun lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga pada suatu saat ketika Allah baru saja menciptakan Adam sebagai manusia, maka Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripadaku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api, dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena itu, iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam karena ia merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud sedang mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua karena bersyukur. Tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong, tetap enggan sujud. Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas perbangkangan terhadap Allah. Kemudian Allah merubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang ke bentuk hina yang menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu, lalu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi, melainkan dengan cara sembunyi.
Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Meski iblis pada sebelumnya sangat indah cemerlang rupanya, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat dan pemukanya. Dan dia juga pemimpin para malaikat, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, "Apakah yang membuatmu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Sahabat pena Islam, dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa iblis yang dulunya adalah ahli ibadah dan makhluk Allah yang mulia sekalipun bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesalahannya. Untuk itu, sebaiknya kita menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri, dengki, dan yang lainnya agar kita terhindar dari laknat Allah. Hanya di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.